Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. 29 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya Pak? Dodik Bela Negara. Dodik ya, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor, dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Yang memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini.
Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam. Ya, sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Sementara Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di Barak Militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu kewenangannya beda-beda lah ya, jadi cari solusi. Saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah mengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti Barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar. Gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin, Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial ya. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, loh gimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya.
Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku dihina terkait ijazah palsu. Ya, Jokowi menjelaskan ia memiliki hak hukum dan menyebut tuduhan itu sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan. Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini.